Sedang sayang-sayangnya diriku engkau tinggalkan. Sakno tenan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Sehat selalu. Ini udah siang, nggak pagi ternyata. Oh ya, aku doakan ya untuk semuanya saja yang mendengarkan video ini. Semoga kalian semuanya panjang umur, sehat walafiat. Terus diberi kesehatan, kelancaran apapun itu dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi sama aku, Lisna Handayani. Nggak ada bahan untuk ngapain, tapi aku ada obrolan sedikit yang bagaimana ini semoga memotivasi kalian semuanya, bagaimana perjalanan aku, bagaimana cara aku belajar gitu. Ya tentunya ini nggak jauh dari sebuah motivasi yang setiap hari aku dengarkan. Itu sangat baik banget. Aku sering mendengarkan pagar kehidupan. Nah, pagar kehidupan itu ilmunya memang benar-benar ya bisa dipraktekkan. Itu bagus banget. Bagus banget untuk sikapku dan itu sudah aku uji ke suamiku dan ternyata memang aku bisa memperbaiki lewat sebuah motivasi dan bahkan aku mendengarkan dakwah juga gitu. Itu ternyata masuk gitu loh. Dan imbas dampak yang positif itu nyata banget gitu teman-teman. Jadi buat kalian jangan sungkan-sungkan ataupun jangan pikir panjang kalau kalian lagi ada masalah ada apa gitu daripada kita ke psikolog ataupun apa yang mahal ya. Mendingan kita mendengarkan dulu motivasi, siapa tahu kita bisa mempraktekkannya gitu. Kita bisa itu tentunya dengan kerjasama kita ya. Bahkan ada orang yang juga ke psikolog tapi juga nggak dijalankan, itu juga nggak ada efeknya itu karena nggak mau, cuman mendengarkan saja nggak mau menjalankan. Makanya belajar itu seperti kita juga belajar apapun dengan melihat misalnya konten teman ataupun apa gitu, memperbaiki konten kita seperti itu ya. Ini juga aku praktekkan juga, tapi aku belum terlalu berani mau ngapain gitu karena aku sendiri pribadi bukan orang yang pandai berbicara di publik ya, dan nggak banyak kata-kata lah ya karena setiap harinya aku tuh cuman kerja, udah mikirin uang, di otakku cuma tuh kerja, mikir uang, dapat uang, gaji, udah tidur makan ya seperti itu, kegiatan yang seperti itu, bersyukur udah kayak gitu. Jadi untuk seorang konten kreator yang mikir istilahnya kayak oh bikin kontennya apa ya seru kayak gini apa itu, terus beli alat-alatnya ada yang lain, terus biar ini biar itu aku belum ke situ gitu. Tapi aku kepengen dan salut juga sama konten kreator lain yang memang beneran niat teman-teman, nggak cuman beli alatnya ya tapi dia dengan beberapa ide untuk mengembangkan channelnya itu kayak wah perjuangan banget ya seperti itu. Nah, aku ada sebuah cerita nih yang bagaimana eh, rezeki itu akan datang pas kita sudah pasrah. Kita pasrahkan sama yang di atas, tapi kita tetap bertindak ya. Bukan pasrah itu bukan berarti nyerah. Nyerah sama pasrah itu beda gitu. Kalau nyerah itu ya sudah, udah aku nyerah itu, dia nggak mau berbuat apa-apa lagi, nggak mau berusaha lagi. Tapi kalau pasrah itu tetap ikhtiar teman-teman, tetap apa istilahnya kayak dipasrahkan sama yang siapa memberi hidup gitu ya, memberi rezeki dan hmm, semua ini ya yang apa ya, yang punya dunia seisi ini bahkan semuanya lah itu Allah ya teman-teman. Jadi dari situ kita tetap tetap berusaha, tapi kalau hasilnya ternyata kok nggak seperti kita ya udah, itu berarti sudah ketentuan Allah dan kita wajib mencobanya lagi dan doa lagi, siapa tahu itu tercapai. Dan alhamdulillah sekali ternyata semuanya apa yang motivasi dan dakwah itu aku mendengarkan itu banyak banget hal positif yang aku dapat. Yang pertama adalah ketenangan hati teman-teman, ketenangan hati. Dan yang kedua adalah pikiranku tuh lebih bisa mengerem keegoisan gitu. Jadi bisa aku setel, oke kamu diam dulu mikir gitu, diam dulu mikir nanti gitu, lebih sabar lah gitu, lebih sabar. Nah, dan yang ketiga aku bisa lebih respect sama orang, dan aku yang keempat itu aku nggak terlalu campur, bukan nggak terlalu, aku memang nggak suka dicampuri urusannya dan aku mencampuri itu loh. Jadi lebih ke misalnya ini mendengarkan suatu berita ya, berita yang bagaimana ini kok nggak baik gini-gini atau apa gitu, terus itu ada dua orang yang berselisih,
aku nggak langsung, karena aku nggak melihat langsung dan nggak tahu itu yang benar yang mana. Bahkan orang yang awalnya bener aja, yang nggak pernah neko-neko atau apa, kalau kepepet juga bisa. Jadi nggak bisa, aku sekarang tuh lebih ke melihat ataupun apa bukti-bukti gitu loh, lebih bukti-buktinya dulu gitu. Nah dari situ teman-teman aku sering mendengarkan motivasi dari pagar kehidupan. Kalian coba ketik saja di pagar kehidupan, tuh banyak banget materi yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, para pendengar yang mencoba untuk memperbaiki diri. Kalau kalian bisa mempraktekkan itu, banyak banget manfaatnya. Contohnya itu seperti aku dulu tuh menggebu-gebu banget tentang uang ya teman-teman, lebih ke harta, uang, dan pokoknya materi dan yang lain. Tapi setelah mendengarkan itu harus nggak melulu di situ. Hati, kesabaran, ikhlas, terus sama apa ya, sekeliling kita, terus sama yang di atas, bagaimana hubungan kita, sama apa ya, kayak gimana kita tuh berdoanya, terus menjalaninya, terus lebih bisa gitu, lebih bisa dapet gitu loh. Aku rasanya kayak gitu. Mendengarkan banyak nasihat dari orang-orang yang pinter, yang sudah berpengalaman. Nah, dari situ aku ketagihan. Setiap malam itu aku selalu mendengarkan motivasi-motivasi. Bahkan aku juga sudah selalu bilang sama suamiku ya, kalau misalnya lagi repot ataupun suamiku lagi tidur, nggak harus teleponan sampai pagi gitu. Kalau dulu, sekarang lebih ke nggak ada yang dibicarakan atau bagaimana ya, udah aku mau mendengarkan, mau belajar. Ini kuliah psikolog ini, eh, menurut aku tuh kayak kuliah ini ya, tentang motivasi, ini sebuah kuliah gitu. Apapun itu yang namanya kita mau mendengarkan, belajar, dan banyak materi di situ, itu namanya kita memang belajar. Sama aja kita lagi kuliah nih gitu, kayak kita belajar komputer di medsos, dia apa maksudnya, kayak di YouTube ataupun di apa tuh, media sosial yang lainnya, itu juga kuliah. Yang terpenting apa, kita ngambilnya yang baik-baik dong gitu, yang ada manfaatnya buat kita ya. Contohnya motivasi itu tadi, karena aku butuh banget untuk hidup ini, apa ya, orang yang bisa mengarahkanku, yang bisa ada pedoman dan kayak nasihat-nasihat seperti itu untuk mengarahkanku lebih baik. Itu aku memang harus mendengarkan orang yang lebih wawasannya lebih tinggi, lebih luas maksudnya, seperti itu. Jadi buat kalian teman-teman, kalau pas lagi banyak masalah ataupun apa, coba deh lari ke mendengarkan ya apa yang kalian suka, ya misalnya kayak pengajian, nasihat-nasihat seperti itu, ataupun motivasi, itu mana yang lebih cepat gitu. Itu cara aku juga mengatur bagaimana aku juga bisa menyayangi temen, bisa menghargai hal-hal sekeliling aku yang kecil gitu. Misalnya dari hal kecil apapun itu, dari situ juga itu aku lebih gimana sama orang tua, terus apa itu ya, dari situ juga belajar gitu. Memang kita tuh hidup tuh butuh selalu belajar dan belajar, biar dampaknya tuh juga baik. Dan alhamdulillah dengan semua ini aku lebih gemukan, tanpa aku memikirkan. Aku mulai mulai itu apa, segala sesuatu yang kurang baik tuh nggak aku sharing gitu. Jadi yang baik aku pakai, yang enggak itu difilter lah ya gitu. Yang enggak tuh nggak usah dipakai gitu, kayak dikesampingkan gitu. Nah itu efek dampak baiknya ya itu tadi, pikiran jadi ayem. Itu nggak bisa kita ngomong langsung, kamu jangan mikir, kamu jangan gini gitu, itu nggak bagus buat kamu, itu nggak bisa kayak gitu. Memang kita tuh boleh mengarahkan, tapi orang tuh nggak ada bisa berubah kalau dia nggak ada kemauan juga gitu, meskipun kita ngomong kayak gimana. Tapi kita sebagai orang itu akan lebih ngerasa bersalah. Misalnya kita punya teman atau saudara yang kita tahu dia tuh salah, terus kita membiarkan. Lebih baik kita ngomong dan sesuai versi kita lah gitu. Udah seperti itu teman-teman. Jadi penting banget kita mendengarkan motivasi dari orang lain juga gitu. Kita pelajaran dari orang lain, kita ambil, terus nanti kita eh, apa ya, belajar bareng tuh, kok kayak gini ya, tuh harusnya bagaimana, kalau kamu bagaimana, itu memecahkan sebuah masalah menurut aku ya. Sambil belajar gitu, cara aku belajar sama suami juga gitu.
aku biasanya ada postingan apa gitu, aku kasih tahu suamiku, begitu juga suami. Kalau ada sifat aku yang hampir sama kayak ya di situ dikasih tahu terus kayak gini nih. Terus kalau kamu gimana? Enggak kok, nanti aku akan belajar lagi. Emang ada salahnya ya gitu. Emang nggak suka ya gitu. Terus habis itu kan ada timbul obrolan nih, open banget. Ya di situ nanti kita mulai tahu titik terangnya bagaimana. Banyak banget cara gitu. Terpenting jangan lelah ya untuk mendengarkan suatu motivasi dari orang lain yang sudah banyak materinya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya videonya. Ini aku mau lanjut ngapa-ngapain, mungkin bikin konten yang lainnya seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.